warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Ketemu lagi ya bareng kita di Cerita Wanita, tentunya ada saya Tika Darmawan. Dan saya Citra Isa. Seperti biasa ketika kita akan ngajak ciwi-ciwi di rumah, para cici-cici ya, itu untuk ngobrol seputar hal-hal wanita. Banyak yang bakal kita bahas seperti episode-episode sebelumnya ya. Seru pokoknya ya. Udah seru banget sama kita berdua. Iya. BTW suara kamu kenapa sih? Iya, baru mau aku bahas itu. Iya, tapi walaupun siaran hari ini pakai suara kedua suara dua ya. Semoga bertahan. Jadi ya. kalian ciwi-ciwi semangat ya buat tonton kita terus gitu. Nah, hari ini kebetulan kompak banget. Nggak kebetulan sih, sebenarnya kita janjian. Sekali-sekali. Biar nggak setabrak-tabrak masuk. Iya, benar. Ya, hari ini benar-benar yaudah deh kali ini pengen seration ya. Seration. Biar lebih gitu ya. Dapet gitu kan. Karena hari ini kita mau membahas sesuatu yang juga gitu ya. Di hati kayak ini kita pede nggak ya bahas topik ini gitu. Sebenarnya buat kita ini sesuatu yang berat karena belum tentu kita ada di posisi itu. Tapi ya kita harus yakin ya kita yakin kita aja juga terbaik sih. Apa sih judul kita hari ini, Tik? Yaitu istri idaman. Bukan. Gak tahu sih ya. Kita harus menghadirkan pasangan-pasangan kita di sini. Iya, bukan kartu Nah, dong. dengan begitu langsung saja kita sambut. Gak ada. Kerja ya. Aduh, istri ngalur ngidul di sini, suami kerja ya. Oke. Kita nggak bisa juga bilang kita nggak istri idaman. Iya dong. Kita harus percaya diri. Benar. Kita nggak boleh insecure, cuy. Iya benar, karena kopi mungkin belum buat suami hari ini. Nah, walaupun cuma bisa menyediakan kopi pagi-pagi tidak gitu ya. menyediakan kayak sarapan kayak di hotel-hotel, nggak apa-apa, tenang ya. Karena memang mungkin gini ya, standar idaman dari setiap orang itu kan beda-beda. Nah, tapi mungkin kalau kita udah mulai mode serius ya. Iya, mode serius. Ya karena bukan pembenaran juga sih bahwa kalau ya mungkin idaman menurut dia seperti itu, idaman menurut aku seperti ini. Tapi mungkin akan ada satu benang merahnya ketika yang namanya istri idaman itu pasti seorang istri yang memang bisa membersamai pasangannya atau suaminya itu dalam hal apapun gitu ya kan. Jadi nggak yang melulu tentang bahagianya, nggak melulu tentang sedihnya gitu, tapi kondisi apapun itu yang pasti masuk ke dalam kriteria istri idaman ya nggak sih? Istri idaman ya yang nggak banyak nuntut tapi kita tukang nuntut. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau kata tulus kan jangan cintai aku apa adanya, iya kan? Iya dong. Tuntutlah sesuatu, tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Dituntut bang, kita nuntut abang. Jadi memang sekali berapa juta ya kali beli. Tapi memang itu mungkin yang kita sebut tadi standar idaman itu beda-beda. Ada mungkin pasangan yang memang senang kalau kita itu pasangan itu bergantung sama dia. Tapi gitu ada ya. Juga pasangan yang nggak suka kita bergantung. Iya gitu. Karena kan gini ya, mungkin tipe-tipe mode serius lagi. Tipe-tipe cowok itu kan beda-beda ya. Ada yang memang sukanya tuh kalau gitu tuh bergantung sama dia. Ketika dia tuh merasa ketika kita minta pertolongan ke dia nih, dia kayak ngerasa dia tuh dibutuhkan. Benar. Tapi ada juga mungkin tipe-tipe pasangan yang nggak suka dengan kemenye-menyean cewek gitu. Yang semenye itu gitu. Maunya yang tough, yang mandiri gitu kan. Itu mungkin balik lagi ke karakter si pasangannya gitu. That's why penting banget sih Tik untuk kita nih ya untuk memilih pasangan yang sefrekuensi sama kita. Benar. Ya, Jadi tapi kalau udah nggak ketemu yang sefrekuensi itu kita harus gimana? Nah, kalau nggak ketemu sama yang sefrekuensi nggak apa-apa, maksa aja ya. Lama-lama mungkin bisa idaman kok. Maksa aja terus ya, bisa kok, kita bisa, ini pasti bisa gitu ya. Iya, karena balik lagi ya. Yakin aja gitu ya. Kayak yang Reza bilang tadi, ada yang tipenya senang yang bergantung gitu, istri yang bergantung, ada senang istrinya yang tough gitu ya. Mungkin dia memang terinspirasi sama Gal Gadot ya, Wonder Woman ya. Jadi senangnya yang bisa sendiri, jadi yang angkat galon sendiri kan ada gitu ya. Bener. Nah, tapi kalau bisa angkat galon sih. Sekarang kan udah ada apa sih yang nggak perlu kita angkat ya, udah bisa ada iya, alatnya BTW. Orang kaya ya. Alatnya ada yang pompa. Oh iya.
Ya, Aku pikir yang pompa ada ya. dispenser yang Kalau dispenser yang plastik itu ada, lupa ada, deh. ada di depan. Enggak, ini kan ada yang pompa Bu. Ada juga sekarang yang Oh, iya, pencet, iya, ada, baru ada. tahu lagi. Nggak perlu angkat Iya, lagi iya. sekarang. Soalnya aku rebus air di rumah. Teknologi udah canggih. Iya, iya, iya. Ya Tapi- benar. Tapi Nah. katanya air dimasak lebih bagus loh. Iya katanya gitu. kan? Jadi kalau gitu kita Jadi bahas balik. air sih ya. Segini episode ini gimana? Iya, Tolong. ya ini konsepnya gimana. Nah, Ah. jadi balik lagi kita membahas tentang istri idaman itu memang lagi-lagi berbicara tentang orang yang mau berada di posisi membersamai dalam artian mungkin mau menemani suka dukanya si suami gitu ya. Sebenarnya gini ya, kalau kita udah jadi istri kadang memang kita mau nggak mau memang ya udah ini memang harus kita jalani gitu. Tapi masih ada loh ternyata di satu hubungan suami istri, di satu hubungan rumah tangga yang memang nggak mau ini lagi susah nih, nggak mau menjalani yang susah-susahnya gitu. Jadi memang Iya ya banyak sih. ya gimana cara pokoknya harus Beberapa sih aku balik nemuin kayak suka gitu. lagi gitu, nggak boleh duka, pokoknya harus suka terus gitu. Nah jadi ada juga hal-hal yang seperti itu. Nah balik lagi sebenarnya kalau kita mau cerita ini sama cowok-cowok, sebenarnya kita harus menghadirkan narasumber di sini ya, laki-laki khususnya. Seperti apa sih sebenarnya kriteria istri idaman versi dia gitu, atau mungkin mewakili beberapa laki-laki yang ada atau juga suami-suami yang ada gitu. Salah satunya adalah yaitu menemani suka dan duka kalau menurutku. Kalau menurut versi kita ya, ya terus juga cowok itu kan kecenderungan kan mereka suka dengan apa ya, dalam tanda kutip ya kebebasan gitu. Iya, Kita iya. kan banyak kan kita mungkin ngelihat ketika ketika sepasang manusia dua pria dan wanita merajut kasih bersama Aduh gini berat ya. banget dewasa gini Iya, ya. dewasa gini. Menurut hemat aku nih Tik. Jadi memang kadang-kadang cowok sering sih aku dengar teman-teman cowok gitu kan cerita gitu kayak kayaknya ngerasa kurang bebas, tertekan, dituntut kayak gitu. Karena mungkin kayak kita bilang tadi ada cowok yang suka dituntut, ada cowok yang mungkin dituntut juga dalam arti-artian yang tertentu ya, mungkin dalam artian yang membangun ya. It's good, tapi ketika udah dituntutnya dalam bentuk yang akan menyusahkan dia, ngerepotin, terus kayak ngasih beban yang lebih ke negatifnya kan jadinya kan udah nggak nyaman lagi hubungan itu. Iya, gitu. benar, Jadi benar. memang penting banget sih menyesuaikan kita dengan pasangannya kita gitu. Jadi mungkin ada beberapa karakter-karakter yang apa ya, kalau dicoba dihadirkan sebenarnya ini nih yang memang mereka cari gitu ya. Selain memang bisa membersamai, terus juga apa ya, menerima apa adanya atau mencintai apa adanya gitu. Karena kan gini, kondisi suami-suami ini kan nggak selalu sama gitu ya, nggak selalu di atas terus atau nggak selalu di bawah terus. Dan kalau kita ngomongin soal profesi deh ya, profesi juga berbeda. Nah balik lagi istri yang bisa menerima apapun itu kondisinya, itu termasuk, menurutku itu termasuk idaman sih. Jadi nggak nambah-nambah pusing si suami gitu. Jadi kayak kenapa sih dia kerjanya itu, kok kamu enggak, kok kamu nggak bisa kayak gitu, kok kamu nggak bisa beli yang kayak gitu. Itu kan salah satu tuntutan yang untuk laki-laki tuh annoying banget sih sebenarnya gitu kalau kita mau sadari gitu ya. Jadi boleh minta mungkin yang kita lihat takaran ini mampu nih, ini bisa nih suami kita gitu. Tapi kalau kayak kenapa sih tetangga itu rumahnya udah 5 kita belum ada setengah gitu ya misalnya gitu kan, itu sebenarnya bukan motivasi kalau menurutku gitu. Mungkin balik lagi cara penyampaian baru bisa disebut sebagai motivasi. Cara penyampaiannya seperti apa yang membuat si suami merasa oke, ini dia termotivasi gitu. Tapi ada juga cara-cara penyampaian seperti yang tadi itu justru menekan gitu, dan itu kayaknya annoying banget sih kalau menurutku. Yang perempuan aja bisa merasa kayak annoying sih kalau ganggu banget gitu cara mintanya kayak gitu. Kayak gitu. Iya bener sih, ya kayak aku bilang tadi kan mungkin ada cara-cara kita lah untuk bisa mengenal apa ya, pembawaan dari pasangan kita masing-masing gitu kan. Karena kayak yang udah kita sepakatin tadi kan orang itu punya karakter yang beda-beda kan. Kayak dua insan ini kan nggak sama. Dia punya background yang apa ya, punya keduanya tuh baik si pria maupun wanita itu kan berasal dari background yang berbeda ya kan. Jadi itu juga otomatis mempengaruhi cara dia menjalani kehidupan. That's why kita perlu untuk saling kenal kan. Mungkin kalau dalam istilah pacaran dulu lah ya. Kan kalau sebelum ta'aruf kita ya, ta'aruf ta'aruf ya.
Tapi kan kalau ta'aruf itu kita sedikit enggaknya bisa tahu dari si apa sih yang menjodohkan, atau dari saudara atau dari Iya, teman makanya terdekat. itu kan ada yang tadi aku mau bilang tuh kayak fase pendekatan. Iya, Nah, iya, jadi iya. jadi di fase pendekatan itulah menurut aku yang fase-fase yang krusial banget untuk kita tuh tahu gitu kira-kira nih pasangan ini baik pria ataupun si wanita ini, cowok ataupun cewek ini itu bakalan nyambung nggak sih untuk kita gitu, untuk si cowok atau si ceweknya, apalagi itu dalam tujuan untuk menikah kan. Karena memang kalau nikah kan ya insya Allah kan seumur hidup Iya, gitu. harusnya. Jadi Memang penting banget. Nah, ini kan kalau kita ngomongin dari profesi yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya nih, untuk suami yang kerjanya kantoran gitu, yang kerja kantoran, pasti dia ingin istri yang bisa mendukung karirnya dan juga pekerjaan rumah tuh terhandle dengan baik gitu. Karena mungkin dia tidak bisa berbagi kerjaan dengan 24 jam full gitu, karena dia juga harus kerja di kantor gitu. Jadi dia pengennya kan memang si istri ini ya bisa mengatur rumah tangga dengan baik, maksudnya inilah ya, mengurus rumah tangga dengan baik, terus juga kayak uang bulanan bisa tertata dengan rapi gitu ya. Itu kan juga hal yang krusial gitu. Nah terus tapi nggak apa-apa untuk misalnya si istri pengen terus si suaminya wujudnya ada, itu nggak masalah gitu. Nah mungkin ini akan menjadi masalah ketika si suami profesinya adalah misalnya TNI misalnya, profesinya polisi gitu ya, yang memang kalau urusan wujud fisiknya tuh kan bisa nggak selalu ada gitu ya, jadi kayak harus dinas kemana. Nah balik lagi berarti standar istri idaman mereka kan bisa jadi istri yang mensupport kerjaannya dalam hal bisa mengerti dan menerima ketika tidak ada kehadirannya gitu, dan dia mengurus rumah tangga sendiri. Bener gitu banget. Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan keadaan. Sama nih ya kayak di artikel kita kan harus nyontek juga nih dari artikel ini ya. Ini untuk kita sebagai ciwi-ciwi ya, cara menjadi istri yang baik tuh versi artikel berat banget gitu. Karena kalau kita tuh jarang browsing kalau cara menjadi istri yang baik gitu ya, karena memang pede aja. Jadi yang pertama nih ya, yang pertama itu ekspresikan cinta kepada pasangan. Kamu tipe yang kayak gitu nggak? Iya. Menunjukkan cinta? Iya. Aduh, sweet. Memang bucin sih anaknya. Bucin ya, jadi kayak yang love language itu ya. Iya, itu kan nanti ada sesinya, sama-sama sabar. Iya, oke. Terus yang kedua, komunikasi yang baik. Ya, nah, tuh, perempuan kan suka yang kayak serah. Iya. Serah. Mau makan apa? Serah. Kamu kenapa? Serah gitu ya. Pokoknya semua serah. Aku boleh nggak keluar sama teman aku malam ini, terserah. Iya, kenapa sih kayak gitu, Sa? Nggak ngerti. Tapi kamu juga termasuk yang jawab terserah? Enggak. Enggak, sama aku enggak? Aku juga enggak. Aku enggak. Mungkin dulu kali ya. Dulu enggak juga banget aku dulu misalnya kayak sebelum nikah atau apa gitu, mungkin kata terserah itu gampang aja deh gitu, biar gampang aja udah terserah gitu, terserah yang walaupun intinya sebenarnya penolakan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya hampir jarang deh, kecuali ditanya mau makan apa itu baru ya terserah gitu ya. Tapi kalau aku mau Padang, aku mau ini. Iya, oke. Tahu apa yang diinginkan gitu ya. Iya. Jadi kalau makanya aku juga suka nggak tahu ya, karena aku tidak merasa aku kayak gitu. Aku jadinya pasanganku yang kayak gitu, ngerti nggak sih? Oke. Jadi itu kenapa? Serah. Serah Raisa. Karena apapun yang dijawab sama dia akan tetap ikut kata kita gitu. Jadi buat apa gitu ya? Tetap paling salah satu. Tapi ya perempuan kalau kita nggak pernah salah ya. Tapi balik lagi nih, misalnya nih kayak suami Raisa ini kan pengusaha ya, kita bilangnya seorang pengusaha. Nah dia tuh ada nggak minta Raisa tuh menjadi seperti apa gitu, dalam artian ya itulah mungkin idamannya gitu, ada nggak kayak? Alhamdulillah nggak ada sih. Mungkin karena kan kita kan udah ngelewatin fase pacaran bertahun-tahun nih. Iya. Mungkin di situ kali ya, ketika dia mungkin Gerpul kan. Nonton ya Mas. Mungkin ketika udah berapa kita 4 tahunan kayak gitu, mungkin selama 4 tahun itu dia ngelihat aku, ya udah mungkin itu oke, ini dia udah orang kayaknya gitu ini nih, ya. udah gue kawinin lo gitu kan. Kalau Tika gimana? Ya sama sih sebenarnya, mungkin gini, kalau ngomongin soal kita yang nggak diminta menjadi seperti yang kau minta gitu ya. Jadi apa yang ku enggak, beda. Udah cukup. Nah, ini kan kalau kita mungkin di posisi yang tim yang nggak diminta
berubah atau nggak diminta menjadi seperti ini gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang pasangannya itu ngomong dan juga minta, kamu bisa nggak seperti ini gitu. Kalau menurut kamu hal seperti itu tuh negatif atau positif? Karena kalau menurut aku, Dananya jawab sendiri ya. Nggak, sebelum Raisa jawab. Ya, karena aku juga udah pengen langsung jawab. Iya, karena kan bisa jadi permintaan dia itu untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Bukan hanya perkara nuntut, pokoknya harus jadi yang kayak aku mau gitu. Kalau kamu gimana menurut kamu? Pasangan yang minta kita menjadi seperti A, B, C gitu. Mungkin kalau aku lihat dulu permintaannya tuh gimana ya. Kalau misalnya, terus dua juga sih, lihat apakah waktu dia minta itu masih berstatus pacar atau udah pasangan, atau udah suami nih. Kalau misalnya masih pacaran, aku bakal ngeliat dulu. Ini kalau misalnya pacaran, yang dia minta ini, apakah itu akan membangun aku atau cuman hanya untuk membangun keinginan dia aja? Iya, benar. Ya, aku akan melihat itu dulu. Kalau misalnya aku mikirnya ini kayaknya cuman untuk kepentingan dia deh, makanya dia kepengen aku nggak akan mau gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerasa oh yang dia minta ini itu baik untuk perubahan aku pasti akan ngelakuin itu. Tapi kalau udah menjadi suami ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya udah jadi suami, nah kalau udah menjadi suami gimana? Aku bakal ikutin. Nah karena jatuhnya itu akan melawan suami. Iya, kalau aku bakal ikutin karena udah, makanya aku bilang lihat dulu konteksnya, apa pasangan atau apa pacar atau udah jadi suami ya. Kalau udah jadi suami aku pasti akan ikutin. Oke, karena biasanya memang kan sebelum nikah itu beberapa kita punya komitmen, beberapa kita nggak semua, ya kan? Beberapa kita itu sebelum nikah punya komitmen duluan gitu. Beda dengan ada lagi beberapa kita yang komitmen itu setelah menikah nanti baru kita komitmen dalam hal misalnya urus rumah tangga akan seperti apa, masalah waktu kerja akan seperti apa, nanti ngurus anak akan seperti apa. Ada dari beberapa kita kalau yang aku sih lebih ke dijalanin aja. Kalau Tia gimana? Sama, dijalanin aja. Karena gini, kalau diatur sebelum menikah, kayak kita nggak tahu kondisi kedepannya gimana. Karena kan kata orang tua setelah menikah itu akan berbeda 100% dengan ketika kita masih pacaran. Kondisinya bukan perbedaan dari sifat dan sikap, tapi kondisi kita akan berubah prioritas loh. Beda sebelum kita menikah, prioritas kita apa? Beda. Oke, prioritas kita berdua. Ketika menikah, prioritasnya tuh tidak hanya tentang kita berdua, tapi keluarga. Walaupun mungkin belum ada anak saat itu, tapi udah beda gitu. Nah sebenarnya kondisinya yang berubah. Kalau misalnya Tika waktu baru nikah nih ya, baru nikah itu hal apa tuh yang paling bikin kaget pertama kali waktu baru nikah? Ya mungkin ketika dihadapkan ternyata ngurus suami itu seperti ini, karena kan biasanya diurus sama orang tua. Apalagi kalau aku kan memang anak perempuan satu-satunya, anak perempuan satu gitu, adik-adik aku cowok gitu, dan diurusin banget juga, nggak cuma sama mama tapi juga sama papa. Tiba-tiba begitu kita punya suami kan kita kayak harus ngurusin dia gitu ya, dalam artinya kita tahu makannya gimana, kayak kupasin buah aja itu jadi hal yang sekarang aku harus ngupasin buah ya, karena biasanya kalau aku mau makan buah itu papaku yang ngupasin buah, sampai yang kayak gitu, jadi paling itu sih hal-hal yang kayak gitu. Cuman makin kita kesini kan kita makin tahu ya kalau ternyata yang berubah itu balik lagi bukan dari sifat dan sikap biasanya gitu, tapi ada, bukan nggak ada, tapi lebih ke kondisinya gitu, prioritas kita yang juga berubah gitu. Sih, keras banget lagi dulu awal-awal nikah itu, kayak misalnya mau kerja tuh, kita yang paling banget kerasa di aku, mau kerja tuh nggak yang langsung bangun sholat siap-siap pergi tuh nggak, tapi kayak bangun sholat nyiapin dulu nih tanggung jawab kita ke suami, baru bisa pergi. Di situ tuh awal-awal setahun nikah tuh aku kayak agak ngerasa gini ya, gitu. Kayak di tahap penyesuaian itu, dan itu seru sih menurut aku. Iya benar. Dan balik lagi yang kita bahas tadi tuh kan standar idaman tuh beda-beda. Nah ada juga aku punya teman laki-laki, teman cowok lah ya gitu ya, teman kuliah, teman main gitu, yang rata-rata cowok ini sering suka bilang, aku pengennya tuh istri yang kayak gini. Jadi secara nggak langsung mereka tuh sebenarnya udah punya standar yang mereka bikin sendiri, yang mereka buat sendiri untuk diri mereka, yang sebenarnya belum tentu itu bisa bulat-bulat mereka dapatkan dari pasangan mereka. Iya kan?
Iya sih, Ya kadang nggak? iya sih, bener. Kadang ada juga tuh teman-teman cowok yang kayaknya beberapa sih ya, kayak sudah mematok standar benar, istri benar. yang dia inginkan, Yang diinginkan ya, gitu, ya, yang bisa dibilang idaman lah, Iya, idaman dia gitu, iya. versi dia. let do it aja Iya. gitu. Cuman ya kita nggak tahu kan apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, ketika tidak didapatkan sesuai standar ya artinya penyesuaian, penerimaan itu dibutuh penting banget ada di dalam hati. Iya benar. Dan nah itu cerita mereka tadi kita sambung ya. Jadi mereka kan udah kayak menetapkan standar-standarnya nih, nanti kayak gini nih, ini istri idaman tuh harus gini. Bahkan kadang-kadang itu tuh mereka tuangkan ke teman perempuannya, kayak misalnya tuh makanya harus bisa masak tuh baru istri idaman. Kan sering kayak gitu nih kawan-kawan cowok yang menyebalkan ini ya gitu. Tapi mereka pasti ya kok ya. Nah suka kayak gitu. Nah tapi kan balik lagi nggak semua punya standar yang sama gitu ya. Jadi nggak bisa kita ukur, wah kayaknya Raisa ini memang istri idaman untuk semua orang. Nggak kayak gitu. Oh si A memang istri idaman untuk semua laki-laki, tidak gitu. Karena memang standar orang beda-beda. Ada yang memang punya standar, pokoknya istri harus bisa masak. Itu udah idaman banget buat dia. Karena apa? Dia memang urusan perutnya yang memang nomor 1 gitu, prioritas dia. Oke, itu idaman versi dia. Tapi ada juga yang nggak masalah kok nggak bisa masak, tapi dia bisa mengatur keuangan dengan baik. Itu juga standar idaman orang lain yang mungkin buat dia prioritasnya adalah itu. Nggak masalah makan bisa beli, makan bisa masak yang instan aja kalau sekarang gitu. Nah, jadi nggak bisa kita patokin idaman itu udah pasti A, udah pasti B, udah pasti C gitu ya. Karena memang setiap orang itu punya tipe dan cara yang beda-beda. Gitu. Iya, terus gimana lagi kata artikel kamu tuh? Kata artikel yang kamu baca ya. adalah jadilah istri yang supportive. Ini kalau ini menurut aku yalah kita para ciwi-ciwi tolonglah. Nggak usah ribet. Iya benar. Support aja kalau Iya baik. benar. Ya maksudnya kalau yang positif ya udahlah gitu ya. Support aja kalau baik. Kayak udah logatnya udah banda aja kali ini. Support aja kalau baik. Jadi kalau misalnya kan kita ya kayak aku bilang tadi kan, nama juga kita kalau ini kan kita dalam konteks yang sudah menikah kan. Ya kalau memang itu sangat akan membantu kehidupan yang lebih baik, pasti kita harus banget lah support dengan cara tidak, kalau dia lagi kerja ya nggak usah bentar-bentar di telepon-teleponin juga. Nah itu kayaknya ngaruh deh kayaknya ya. Aku takut takutnya kan kayak mempengaruhi mood gitu nggak sih? Dan yang paling penting juga adalah memberikan kepercayaan kepada pasangan kita. Nah itu satu hal yang penting banget juga gitu ya, memberi kepercayaan. Karena sebenarnya laki-laki ini nggak suka dicurigain, walaupun mungkin penting curiga. Iya penting. Ini kenapa ya tiba-tiba suka makan nasi merah, biasanya nggak suka gitu. Biasanya suka makan nasi jagung juga. Kenapa ya tiba-tiba dia suka kangkung, biasanya dia suka bayam gitu ya. Kenapa dia suka tauco? Sama siapa? Dia sering makan toco gitu ya. Kenapa dia tiba-tiba suka cabe? Ada apa dengan cabe? Tapi ada tahu yang kayak gitu, kayak aneh banget dia belakangan ini banyak banget makannya. Ada selama ini kan dia makannya dikit ya, nggak suka makan banyak, tiba-tiba dia makannya banyak. Kenapa coba? Patut kan aku curiga. Ada yang kayak gitu. Terus ya ternyata mungkin kerjaan di luar lebih berat aja gitu, atau mungkin dia nggak jajan nggak jajan kecil-kecil di luar, maksudnya dalam artian nggak ngemil-ngemil, jadi udah dia pulang makan gitu. Kenapa itu dia mungkin juga kadang kan nggak semua cowok tuh suka membawa pulang masalah di kerjaannya kan. Iya benar. Ketika ada perubahan mungkin pekerjaan di kantor kayak tadi sepadat itu, sampai dia nggak sempat makan dan dia nggak cerita juga ke pasangannya. Iya, pasangannya juga nggak nanya udah makan belum, sempat makan nggak? Kan saling gitu. menduga-duga ya udah dengan asas duga tak bersalah ini kan kok jadi makan banyak. Rupanya sesimpel aku lagi banyak kali kerjaan, memang, gitu kan. memang pengen makan aja, capek woi gitu. Capek nih aku. Nah makanya dari situ kan dibutuhkan komunikasi yang baik. Iya benar-benar, komunikasi kayaknya memang kunci segalanya kunci dalam rumah tangga. Nah terus juga mungkin berkaitan dengan yang Raisa bilang tadi, itu kan kitanya harus peka gitu, bahkan terhadap hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin salah satu bisa jadi itu masuk ke dalam kriteria, salah satu kriteria menjadi istri yang idaman tuh peka terhadap hal-hal kecil. Jadi ternyata nggak cuman perempuan aja yang suka ngomong pakai bahasa kebalik, ngerti ya? Gimana tuh? Bahasa kebalik kita dong, misalnya marah enggak, tapi marah gitu, ya kan? Bahasa kebalik, ya bahasa kebalik ya kan. Kamu marah ya enggak, tapi marah gitu. Kamu kenapa, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, padahal ya kita tapi kenapa kalau gitu. marah
cenderung merepet atau diem titik? Kalau ke suami ya? Diem Ya? Oh diem diem. dulu. Tapi pakai bahasa kebalik dulu, baru nanti dijelaskan bahasa kebaliknya. Tapi pakai bahasa kebalik Tapi dulu. kamu ada setelah diem terus menjelaskan pakai bahasa kebalik gitu? Diem itu biasa kan dalam diem ditanyain kenapa kan, biasanya itu pakai bahasa kebalik dulu. Nanti baru ketika diajak ngobrol untuk membahas the real permasalahannya nih apa, baru aku menjelaskan gitu. Oh gitu ya. Kalau kamu gitu juga gak sih? Kadang agak-agak gitu kan. Kalau aku enggak. Agak-agak. Tapi kalau aku lagi beneran marah sih biasanya aku diem. Iya berarti gini, berarti kamu tuh bisa diukur marahnya. Ketika kamu bawel, berarti kamu nggak semarah itu. Nggak semarah itu. Tapi kalau kamu diam itu berarti oke, ini beneran marah. Diam, putar haluan, segera cari cara, tolong cari cara suamiku. Iya gitu kan. ya. Tapi ya beda-beda ya cara setiap pasangan ya. Iya. Terus yang selanjutnya adalah ini menjadi istri dan sahabatnya sekaligus. Nah benar. Bisa memposisikan diri sebagai istri dan juga sahabat sekaligus ini juga jarang bisa kita temui gitu, karena memang kadang-kadang kita yang membatasi diri lah. Aku ini istri bukan temanmu gitu. Padahal mungkin kalau kita bisa berbagi peran atau jadi bunglon ya, jadi bisa di posisi ini, bisa posisi ini, bisa gitu. Mungkin akan menciptakan kenyamanan juga gitu ya. Jadi wah, kenapa aku harus cari di luar, kenapa aku harus cari teman lain, kenapa aku harus cari teman perempuan yang lain kalau istriku bisa jadi teman. Ngerti nggak sih? Kadang-kadang memang ada pembahasan-pembahasan yang kita nggak bisa bahas dengan pasangan kita. Ada pembahasan yang kita nggak bisa bahasin sama suami atau kita nggak bisa bahas sama istri gitu. Tapi kenapa tidak coba memposisikan diri sebagai temannya sehingga apapun itu dia bisa ngobrolin sama kita. Jadi kayak switch mode gitu ya, mode istri gitu kan, dan mode sahabat. Benar gitu. Kalau misalnya pakai mode istri, bang ini ya bang kopi ya, switch mode sahabat, wah ini kopi nah. Itu kopi di kulkas gitu. Nggak gitu yang dong. mana nih bang? Mau mode yang mana? Nggak gitu. Tapi di dalam konteks apa ya, biasa kan komunikasi ya. Jadi kadang mungkin ada pasangan kan kayak kamu bilang tadi ya, ada yang bisa dibahas dengan istri, ada yang nggak bisa dibahas dengan pasangannya ataupun istrinya. Jadi penting banget sih kalau untuk kita mampu menjadi peran sahabat untuk teman berbaginya dia. Benar. Gitu. Terus juga mungkin salah satu juga ya yang menjadi indikator ya di istri idaman nih, ya udah pasti harus bisa menghormati suaminya. Jadi biar gimana pun suami ini kan memang udah tahu banget nih posisi dia di mana gitu ya. Ini suami gitu, udah pasti mau gimana pun tetap harus ada hormat suami gitu ya. Harus tetap ada gitu. Selamat pagi suami. Ya maksudnya menghormati suami gitu. Karena kan biasa kita kalau menghormati kakak guru kan, suara aku udah habis lagi hormat kakak guru gitu ya, ini hormat suami gitu ya. Oke. Gitu. Terus di artikel berikutnya disebutkan tunjukkan ketertarikan pada apa yang dia sukai. Kamu udah gitu nggak sih? Iya, jadi aku berusaha bisa apa ya? Iya, paling nggak cari tahu deh itu apa sih gitu. Oh itu tentang ini. Oh kenapa? Terus gimana gitu. Cari tahu tentang hobinya dan apa yang dia minati. Aku pernah lagi. Aku yang nggak suka bola jadi pura-pura suka bola. Jadi bayangin nih. Nyambung jadinya. Untung kawin nggak rugi. Ini ini lebih ke prinsip yang luar biasa. Dia tuh penggemar MU. Nah, sama lagi Liverpool. Itu kan memang musuh banget kan. Musuh banget tuh. Aku karena nggak ngerti bola ya, Tik. Jadi karena musuh dia banget. Sebenarnya aku juga nggak MU itu, iya, jadi aku coba MU itu aku Liverpool dan itu memang musuh bebuyutan, dan tiba-tiba aku menikah dengan seorang fans MU ini dan aku dipaksa nonton pertandingan MU saat itu ya. Itu jadi gimana? Ya gimana ceritanya yang harus kulakukan gitu, kayak ya ini nggak tahu musibah atau apa ya gitu. Jadi kayak ya adalah, tapi tidak mengurangi brosisnya aku ke Liverpool saat itu ya. Sekarang gimana kalau? Nggak sih, kalau sekarang aku udah lebih ke nggak peduli daripada berantem ya. Daripada kekalahan MU mempengaruhi rumah tangga kami, jadi aku nggak ikut-ikutan lagi gitu ya. Aduh maaf nih, jadi habis suara gue. Jadi mending kita memilih untuk
ya udah deh netral aja sekarang, nggak ngikutin bola lagi, nggak ngikutin klub apapun lagi gitu demi kemaslahatan rumah tangga. Bener banget ya. Jadi jangan gara-gara liga-liga ini iya, gara-gara liga-liga luar biasa ini jadi liga-liga juga rumah kita jadi, gitu ya. Jadi sarapan itu enak nggak enak ditentukan dengan menang nggaknya MU semalam. Hello gitu. Ini nggak mungkin. Tolong suara ya. Ini udah nggak mungkin dilanjutkan lagi yang kayak gini gitu. Jadi akhirnya aku mengalah, ya udahlah tidak ada Liverpool, tidak ada MU, tidak ada Arsenal, apa itu semua nggak ada lagi. Aku nggak mendukung siapapun lagi, aku dukung suamiku aja udah ya gitu. Aduh, memang hari ini topiknya bikin suara semakin udah suaranya hilang lagi ya. Nggak, abis ini kayak akan lebih menggelegar lagi lagi ya. Tapi dia apa namanya, kalau aku gitu karena aku sangat tidak mau tahu tentang bola. Jadi kayak aku coba mencari tahu tentang bola biar nyambung sama dia. Itu kalau ngomongin politik, kebetulan aku lumayan suka itu emang bahas senengnya politik. Itu kayak ada kesamaan kan. Dan dia juga. Terus yang aku coba menyamakan waktu itu adalah dia kan suka baca buku ya cuy. Jadi aku juga ya pelan-pelan membaca buku juga gitu ya. Karena aku besok ngantuk cuy. Iya kenapa lagi baca buku kok bisa bikin ngantuk ya? Karena di tempat tidur ya kali ya. Kalau nggak bisa tidur coba baca buku deh, pasti tidur biasanya. Iya kan? Untuk kita yang mungkin nggak hobi-hobi banget ya. Jadi pengantar tidur adalah baca buku ya. Iya, tapi karena mungkin kita kan effort untuk bikin apa ya? Karena kita effort untuk menyamakan menyesuaikan gimana supaya bisa sefrekuensi sama dia gitu ya. Gitu. Jadi kayak effort itulah mungkin yang sebenarnya inilah bukti dari cinta gitu. Pada suami tapi ya suami sama suami ya. Tolong uang belanja naikin. Habis itu ini ada nih dibuat di sini. Hormati kebutuhan suami untuk memiliki ruang sendiri. Nah, kalau kata Tulus benar tuh. Kita kan memang harus ada ruang sendiri. Kita tetap butuh ruang. Iya. Sendiri. Asik. Kita hadirkan Tulus. Sudah hadir di Banda Aceh. Ya. Nggak ada. Ini produser ini dua apa-apaan lagi. Jadi, hormati kebutuhan suami untuk memiliki ruang sendiri. Kamu gimana? Jadi sebenarnya memang laki-laki itu gini ya, boys will be boys. Kayak kan selalu ada ya kalimat itu, kata itu. Jadi mereka memang tetap butuh ruang untuk hobinya, untuk teman-temannya, untuk mungkin sama kayak kita juga sih yang butuh me time. Kalau istilahnya kalau kita mungkin me time, mereka me time-nya yaitu kayaknya cowok kalau dibilang me time agak-agak gimana ya? Oke, timun ya di sini. Mama mau me time dulu mah. Timun mana timun? Tomat. Ini di bleaching. TBL. Daki. Tolong di bleaching. Aduh ya. Jadi kalau cewek nih istilah kalau cewek itu istilahnya me time. Kalau mereka ya itu kalau cowok lebih ke ruang. Butuh ruang gitu. Jadi apalagi kan cowok ini memang hobinya tuh nggak suka cerita yang habis-habis banget gitu ya kan, nggak seneng curhat yang gimana banget gitu. Jadi memang ruang dia yang dia butuhkan, ruang sendiri itu adalah memang disitulah dia simpan masalahnya, disitulah dia simpan ceritanya, disitulah hobinya, disitulah teman-temannya yang memang harus kita kasih kayaknya space-nya gitu. Jadi nggak ada salahnya sih asalkan memang kita tahu apa sih, kayak kita juga punya kunci untuk ruang itu, istilahnya, ngerti nggak sih, kayak kita tahu apa yang dia butuhkan itu ketika ketemu teman-temannya ngapain gitu, atau sekedar menjalankan hobinya seperti apa gitu, bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Justru kita tahu juga untuk hal-hal itu, jadi ya nggak masalah kayaknya untuk menghormati dia dan memberikan ruang sendiri gitu. Jadi kalau aku setuju sih, Tik. Karena memang kita kalau udah nikah itu kan kita tetap menjadi diri kita ya. Mungkin dengan segala hiruk pikuk pekerjaan kantor, terus kemudian mengurus rumah tangga, penting banget sih dari kita ini untuk punya me time dan untuk pasangan kita berikan ruang buat dia untuk kayak semacam untuk dia bisa mengekspresikan diri lah ya, apa yang dia inginkan juga. Benar. Jadi intinya adalah kalau ngobrolin istri idaman itu tentunya laki-laki tuh memang pengen semua wanita itu seperti apa yang
dia mau gitu. Mungkin ada yang pengennya bisa masak, bisa urus rumah tangga, bisa mendidik anak, terus juga bisa kreatif dalam hal apapun gitu ya. Tapi balik lagi, suami dan istri ini kan memang tercipta dengan ketidaksempurnaan gitu ya. Jadi nggak mungkin ada kesempurnaan yang hakiki lah di satu orang gitu. Nah, dari ketidaksempurnaan itu akhirnya disatukan di keduanya sehingga menjadi sempurna itu ya, saling melengkapi itu tadi. Dan selanjutnya akan seperti apa suami dan istri ini menjalani kehidupan mereka, yang tentunya yang ingin dicapai adalah kebahagiaan gitu ya. Oke, jadi jangan ragu untuk bisa berusaha terus menjadi istri idaman ya, dengan versi suami masing-masing gitu. Semangat untuk terus mencari pahala. Nah, gitu. Itu aja for today. Oke. Thank you. Kalau gitu saya Tika Darmawan pamit. Dan saya juga pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.